اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk hari yang ke-13 atau yang ke-12 dalam rangkaian ibadah puasa kita. Tanpa terasa kita sudah mulai masuk 10 hari yang kedua, yang kata para ulama kita merupakan fase maghfirah, fase ampunan yang Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul menjalankan puasanya dengan penuh perhitungan, dengan penuh kalkulasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal saleh kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam ada sebuah kisah menarik yang terjadi di dalam fase kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu Mesir, yang merupakan salah satu daerah yang berada di dalam kekuasaan kekhalifahan, penduduknya makin kesini makin pesat yang memeluk agama Islam. Jumlahnya terus bertambah. Alhasil, masjid yang ada di tempat tersebut terasa makin sesak, tidak mampu menampung jamaah yang terus meningkat jumlahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gubernur yang berkuasa pada masa itu, Amr bin As, itu memutuskan untuk memperluas masjid. Ya, bahasa kita memugar, merenovasi masjid. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata perluasan tersebut mengenai rumah atau tanah seorang Yahudi yang ada di sana. Dia menolak rumahnya itu diambil oleh Amr bin As untuk perluasan masjid tersebut. Nah, tapi karena beliau merasa berkuasa dan tentu dengan maksud kemaslahatan umat Islam pada saat itu, maka walaupun ditentang, walaupun ditolak, perluasan tetap akan dijalankan. Nah, tentu saja orang Yahudi ini merasa keadilan itu tidak berpihak kepadanya, karena dia gagal untuk memperjuangkan haknya kepada gubernur Amr bin As. Maka Bapak Ibu, dia pun pergi kepada sang Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Nah, di Madinah Bapak Ibu, dia bertanya, di mana Umar? Saya ingin menuntut keadilan. Lalu ditunjukkan Bapak Ibu di mana Sayyidina Umar saat itu sedang berada. Betapa terkesiapnya orang Yahudi ini. Ternyata Sayyidina Umar itu sedang berada di bawah sebuah pohon kurma sedang istirahat. Dia tidak mengira Umar yang namanya begitu besar itu tidak memakai jubah kekuasaan apapun, tidurnya di bawah pohon kurma. Dan ketika dia bangun, dia melihat masih ada bekas debu menempel di pakaian Sayyidina Umar. Nah, dalam situasi masih terpesona itu,
Kemudian Umar, kemudian orang Yahudi ini menyampaikan kasusnya kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, saya minta keadilan. Rumah saya terkena pemugaran masjid oleh gubernur Anda, Amr bin As. Saya menuntut keadilan karena dia sudah sewenang-wenang kepada saya. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Ia dapat oleh Sayyidina Umar. Beliau tidak banyak bicara. Tidak jauh dari situ ada seonggok tulang. Maka diambilnya tulang yang paling besar, tulang unta. Lalu dikeluarkannya pedangnya, Bapak Ibu. Lalu dia buat garis lurus di pedang itu. Nih, berikan pedang ini kepada Amr bin As. Katakan ini dari Umar. Maka Bapak Ibu, pulanglah orang Yahudi tersebut dengan kebingungan. Diserahkannya tulang tersebut, wahai gubernur, saya sudah bertemu dengan Khalifah Umar. Dia memberikan tulang ini kepada Anda. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Amr bin As ucap pasti, ketakutan luar biasa, dan dia hendak memerintahkan pasukannya untuk mengembalikan rumah orang Yahudi. Tapi kemudian dia bertanya orang Yahudi ini, wahai gubernur, kenapa Anda begitu ketakutan padahal hanya menerima seonggok tulang? Kemudian Amr bin As menjawab, sesungguhnya dengan tulang ini Amirul Mukminin sedang berpesan kepadaku, wahai Amr bin As, ingatlah, pada akhirnya engkau akan mati layaknya tulang ini. Dan berlaku adillah dalam memimpin umatmu. Kalau kau tidak adil, ingat, pedang Umar yang akan meluruskan perbuatanmu. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah salah satu kisah epos yang luar biasa di dalam sejarah peradaban Islam yang menceritakan tentang sosok pemimpin besar yang bernama Umar bin Khattab. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini di dalam tausiah subuh saya ini? Karena menurut saya Bapak Ibu, hari ini kita sedang darurat kepemimpinan. Ya. Problem kita itu bermuara di situ. Walaupun kepemimpinan itu bukan merupakan bagian dari rukun Islam, ya, dalam akidah kita, ya, Ahlussunnah wal Jamaah kan bukan bagian dari rukun Islam. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kita sadar betul bahwa kepemimpinan itu bagian yang tidak terpisahkan dari rukun Islam. Tidak mungkin kita bisa sholat berjamaah dengan tenang, bisa mengumandangkan azan didengarkan oleh seorang seantir orang yang ada di kampung kita ini. Tidak mungkin kita bisa haji dengan baik, dengan mudah, dengan efisien itu kalau tidak ada sistem yang bekerja di sekeliling kita. Ya kan? Tidak mungkin. Makanya kalau ada orang kemudian berkata, wis gak usah ngomong yang macam-macam, gak usah ngomong politik, cukup, pokoknya cukup bicara sholat dan kesolehan aja lah, gak usah masuk ke sana. Salah besar. Ya. Apalagi sampai kemudian bersikap apolitis, tidak peduli dengan politik. Ini kesalahan yang luar biasa yang akhirnya membuat umat itu akhirnya situasinya centang perenang, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Umar ini adalah contoh figur par excellence tentang bagaimana kita itu mestinya menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, bicara kepemimpinan itu nggak usah yang jauh-jauh mikirnya jadi presiden, nggak usah gitu loh. Tapi kita mikir dari radius yang paling kecil, yaitu diri kita pribadi. Lebih luas lagi keluarga, lebih luas lagi di masyarakat, lebih luas lagi di kecamatan, provinsi, dan seterusnya itu. Ya. Makanya Nabi terkenal dengan satu nasihat beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kamu.
Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita ini semua pemimpin. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita berkaca pada kisah yang tadi saya paparkan itu. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar ini kan sosok yang bertakwa kepada Allah. Sebelum beliau masuk Islam, seluruh keburukan orang jahiliyah itu pernah beliau lakukan. Tapi begitu dia masuk dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau bermetamorfosa menjadi orang yang betul-betul berbeda. Sampai-sampai kita tahu Nabi pernah mengatakan, bahkan syaitan pun itu takut kepada Umar. Beda sama kita, ya Pak ya. Kita yang takut sama setan. Bahkan kita kadang lebih buruk daripada setan. Betul Bu? Iya. Kan kata Rasulullah kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu, betul nggak? Nah, jadi kalau ada orang Muslim masih merokok, masih makan walaupun mestinya puasa, berarti dia sebenarnya siapa sebenarnya? Ya setan gitu loh ya. Setan dalam bentuk manusia ya. Jadi jangan dikit-dikit nyalahin setan ya. Kasihan setan gitu Pak ya. Sudah banyak beban hidupnya setan itu gitu loh ya. Jadi kita ini yang seringkali lebih buruk daripada setan ya. Makanya Nabi mengatakan, Allah Quran mengatakan Bapak Ibu, ulaika kan an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak itu sendiri. Takwa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memimpin sebuah keluarga, diri sendiri, apalagi Bapak Ibu memimpin sebuah komunitas, takwa itu kualitas pertama untuk dijadikan kompas kita memilih seseorang itu. Ya. Apakah milih presiden, apakah milih gubernur, bupati, ya, apalagi ketua takmir Pak. Betul Pak Ibu? Harus itu ya. Harus dilihat dari sisi ketakwaannya. Karena takwa ini adalah fundamentalnya seorang pemimpin Bapak Ibu. Saya kemarin ceramah di Purwomartani. Tahu Purwomartani Pak ya? Ini kan kita masuk Widumartani kan? Betul ya? Widumartani, Purwomartani ya. Nah, saya itu setiap Sabtu minggu pertama diminta ngisi kajian rutin psikologi Islam di Masjid Ar-Rahman Purwomartani itu. Ya sebelah utaranya Pamela 7. Bukan Pak, bukan. Di jalan besar itu ada masjid besar. Masjidnya terlalu besar, cuma tinggi gagah sekali masjidnya itu. Itu yang punya teman saya namanya Pak Agus itu. Cerita Pak, di Purwomartani itu kepala desa yang dipilih, yang memenangkan pemilihan itu terjerat korupsi. Akhirnya dibui, digantikan carinya juga korupsi. Ya, jadi 2 orang kepala desa dan carinya itu masuk penjara. Digantikanlah kepala desa yang ketiga, yang dipilih berdasarkan perwakilan dukuk-dukuk yang ada di sana. Hari ini beliau pun bermasalah karena memperbaiki serambi kelurahan itu dengan cara penunjukan yang jumlahnya miliaran juga, tidak melalui tender Bapak Ibu. Kan kita jadi gumun itu. Sudah ada 2 senior yang mendahului, ini kok mau dicontoh juga yang ketiga gitu. Nah, kenapa praktek seperti ini terjadi? Dan menurut saya tidak hanya terjadi di Purwomartani. Kan banyak sekali terjadi di sekeliling kita itu. Praktek korupsi itu demikian luar biasa terjadi di masyarakat kita. Serangan fajar itu sudah lazim gitu Pak. Sebelum pencoblosan dikasih duit 100.000, 200.000, dikasih kaos, dikasih sembako, ya. Hanya jumlah yang tak seberapa, kita berikan suara kita itu kepada orang yang kemudian tidak amanah. Dan itulah dampaknya. Bayangkan Pak, kalau orang sudah bermodal demikian besar untuk mendapatkan sebuah jabatan, pasti di kepalanya apa kira-kira? Yang sederhana saja, balikin modal.
Ibu menjadi kepala desa Minomartani, Bapak Ibu sekalian. Ya satu, karena memang saya kiri, nggak ada duit gitu ya. Yang kedua, takut terjerembab di perilaku seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kalau Bapak Ibu mendukung saya, boleh-boleh saja. Takwa. Loh, pertanyaannya, gimana dong ukur orang bertakwa itu? Loh, yang paling standar kita bisa lihat orang ini sholat nggak? Ya toh Pak? Orang itu sholat nggak? Kalau orang itu sholat, insya Allah dia masih menunjukkan ya minimal ketakwaan yang paling minimal dia ada di situ gitu loh Pak. Nah, kalau kita menggunakan pendapat Rasulullah, ya, kata Rasulullah ada 2 sholat yang sangat sering kita tinggalkan. Terutama laki-laki jarang sekali jamaah di sholat itu Pak. Orang munafik susah sekali mengerjakan 2 sholat itu. Apa Pak? Sholat asar sama sholat subuh. Jadi kalau 2 sholat itu kita jarang muncul di masjid, itu menandakan masih ada sifat munafik di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak seperti itu. Jadi semuanya cocok dicalonkan jadi ketua takmir, ketua RT, ketua RW. Stok kita banyak, kira-kira begitu. Gitu. Clear Bapak Ibu ya? Takwa. Jangan menyerahkan amanah itu kepada orang yang tidak memiliki ketakwaan. Dan ingat, takwa ukurannya bukan peci, bukan jidatnya hitam, bukan. Karena banyak orang yang soleh itu hanya di masjid Pak. Tapi di luar sana dia tidak menunjukkan itu. Jadi Islam simbolik. Dan itu yang diperdagangkan hari ini. Ya bagus sekali. Nah turunannya apa? Yang kedua, kalau orang sudah bertakwa, yang kedua Bapak Ibu, kompas seorang pemimpin itu adalah integritas. Harus punya integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu Pak, sederhananya itu satu kata dengan perbuatan. Tadi saya kutip firman Allah di surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata yang tidak kamu kerjakan? Ini loh. Ini ayat yang jelas berbicara tentang integritas. Kalau menggunakan bahasa 2 pakar leadership namanya Cousins dan Posner, Bapak Ibu, yang dosen pasti tahu 2 tokoh ini. Ya. Mereka mengatakan integritas itu adalah walk the talk. Walk the talk, Pak. Melakukan apa yang dia omongkan, kira-kira begitu. Misalnya contoh, premium dijamin nggak naik. Saat itu dia ngomong. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba premiumnya hilang peredaran gitu ya. Pertalite-nya naik, Pertamax-nya naik. Nah itu berarti nggak bisa dipegang omongannya. Ya, kalau bahasa kita sekarang itu mencela, menceli. Hari ini ngomong A, bisa ngomong B. Itu sudah jelas tidak memiliki integritas. Bahasa gampangan kita itu menelan ludah sendiri, menjilat ludah sendiri. Dan itu yang menjadi persoalan. Nah puncak integritas itu apa Bapak Ibu? Yang paling bawah itu, yang paling standar itu kata kalau Bapak Ibu sekalian belajar lebih jauh tentang leadership itu harus jujur, jujur Pak. Ya. Makanya menarik kemarin itu dialog antara adik-adik BEM UI dengan Pak Luhut itu. Begitu diminta buka big data nggak berani ngomong. Ini kan hak saya tidak mau mengungkapkannya. Ya bagaimana orang akan mengukur kejujurannya? 110 juta rakyat Indonesia menginginkan penundaan pemilu. Jangan-jangan malah sebaliknya. Bukan ditunda tapi dipercepat, jangan-jangan begitu. Ya kan boleh jadi kan begitu. Ya harus dibuka data itu, apalagi pejabat publik, jangan sampai menyebarkan hoax. Gak boleh bohong. Gak boleh bohong. Tapi puncak integritas itu Bapak Ibu apa? Puncaknya itu adalah yang disebut sebagai keteladanan. Nah ini problem kita semua Bapak Ibu. Contoh, Bapak ngomong sama anaknya, Le, awas ya, ojo mudut le, ojo mudut. Bapaknya,
Paspus kayak kereta api. Betul Bu? Betul. Dengerin Pak, kencang Bapak Ibunya ngomong. Ibu-ibu juga. No, jangan main HP terus, nanti nilainya jelek. Ibunya nggak bisa lepas dari HP. Betul Pak? Betul Bapaknya, ganti balas satu-satu gitu ya, rasain loh gitu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang terjadi, sehingga apa yang terjadi buah hati kita itu tidak mau dengerin kita. Ya Pak ya? Iya. Nun sewu Pak, kasus kelitih kemarin yang terjadi di Gedong Kuning itu, sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab itu bukan hanya si anak, tapi siapa? Orang tua. Ngapain anak dibiarkan sampai jam 2 keluyuran, bawa senjata tajam, bawa gear begitu rupa? Ya kalau punya anak, ya jangan dibiarin, ada aturan main dong di rumah itu. Ya kan begitu kan mestinya. Nah ini pelajaran bagi kita, pentingnya integritas itu sebagai orang tua. Bapak Ibu, percuma kita ini ngomongnya berbuih-buih kalau kita tidak jadi contoh. Problem kita itu, kita ini sulit menjadi teladan bagi buah hati kita. Kita ingin anak kita soleh, kita sendiri enggak soleh. Pengen anaknya pintar ngaji, bapaknya enggak mau belajar ngaji. Apa kata anaknya? Nehi. Kita Pak? Itu yang kedua. Ya ini sebenarnya lagi nasihat ini saya pribadi Pak gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, pemimpin yang baik itu harus matang emosinya, cerdas mengelola emosinya. Yang paling emosi yang paling sering muncul dalam diri kita itu apa Bapak Ibu sekalian? Kemarahan. Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, salah satu tanda orang bertakwa itu, wal kazimi nal ghaiz, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, kita pernah kan mengalami sebuah masa di mana masyarakat itu memuja kalau ada pemimpin yang marah-marah, teriak-teriak, mencaci maki, bahkan keluar sumpah serapah, stop di bonbit, keluar semua dari mulutnya itu. Lalu sebagian mengatakan, nih, ini pemimpin yang kita cari. Padahal Bapak Ibu, kalau jenengan belajar tentang leadership, apapun bukunya itu, ya, pemimpin yang baik itu tahu membedakan mana memperbaiki, mana mempermalukan. Ya, kalau kita marahin anak buah di hadapan orang banyak, disorot media, viral seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini, itu kira-kira memperbaiki perilaku atau mempermalukan? Itu mempermalukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pemimpin itu sudah mulai mudah marah, mencaci maki, naik pitam, itu menurut saya bukan pemimpin yang bagus itu. Ya, itu justru mencerminkan tidak terkontrolnya pemimpin tersebut, sumbunya pendek gitu Pak. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu belajar untuk mengendalikan amarah kita itu. Boleh marah, tapi dengan pada saat yang tepat, dengan kadar yang pas gitu loh Pak. Ya, kalau kita belajar lebih jauh Pak Bu, kalau kita menegur orang itu, Bu ya, jangan di hadapan orang banyak. Lakukanlah 4 mata. Bicara dari hati ke hati. Kalau muji, dibalik Bapak Ibu. Muji itu di hadapan orang banyak, supaya berdampak penguatan atau reinforcement terhadap perilaku itu gitu loh. Jadi jangan dibalik ya kan. Pujian kita lakukan secara privat, menegur justru di hadapan orang banyak, itu salah. Dibalik prinsipnya itu ya. Nah ini Bapak bisa dirahmati Allah. Jadi pemimpin itu adalah orang yang punya kecerdasan emosional ya. Nah yang keempat, 3 tadi ya. Yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin itu ya harus visioner.
Bicaranya itu masa depan. Ya. Kalau ada orang yang selalu bicara tentang masa lalu, itu berarti orang tersebut tidak layak jadi pemimpin. Itu tanda-tanda orang tua, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang tua itu tandanya salah satunya kalau ngomong dulu saya gini-gini dulu. Nah, ya kan? Karena orang tua itu Bapak Ibu senangnya itu memang bernostalgia. Ya kan? Nah, saya juga pernah diundang Pak Jokowi di komunitasnya pensiunan bank, ya Pak ya? Iya, diundang. Ramai sekali, seru Pak, heboh, ngalahin ABG kalau dikumpul Bapak Ibu sekalian. Karena senang. Tanda orang tua itu begitu Pak. Ya tentu di samping tanda-tanda lain. Kalau pengajian cari senderan, ya, terus ngantuan, itu tanda orang tua Pak, Bu ya. Di samping tentu saja dari tubuhnya itu sering memancarkan aroma kayu putih dan balsam. Itu jelas tanda-tanda penuaan itu. Dan saya tahu tanda-tanda itu banyak terjadi di masjid ini kayaknya. Tapi bicara visi tidak harus menunggu orang yang muda Bapak Ibu ya. Orang tua bisa bicara tentang visi. Kita lihat itu dalam ayat Al-Quran. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita disuruh berpikir, melihat jauh ke depan, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya. Makanya ada istilah yang sangat terkenal di kalangan anak muda yang baru senang lagi ngaji itu, sesurga di dunia, sesurga di akhirat. Nah, ibu mau nggak? Mau nggak kira-kira di dunia dengan suaminya, di surga dengan suaminya? Mau nggak Bu? Ya kok diam? Ada loh, saya tanya begitu. Mau nggak sesurga sama suaminya di akhirat besok? Mau, dia bilang begitu. Ada Bu. Kenapa? Dia terlalu banyak melukai hati saya Pak Ustaz. Ayo Pak, jujur ini ya. Ya Bu ya. Yang lain aja lah katanya begitu ya. Ada Bu. Saya pernah mengalami begitu. Ibu-ibu tuh nggak mau sesurga sama suaminya. Ya mungkin karena tumpukan kekecewaannya selama di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo curhatnya dilanjutkan di luar pengajian. Ya. Nah yang kelima Pak, ini yang terakhir nih. Yang kelima itu Bapak Ibu, pemimpin yang baik itu haruslah orang yang berjiwa besar. Kalau menggunakan bahasanya John Kihou, dia itu memiliki prosperity consciousness. Ya. Berjiwa besar itu begini maksudnya. Satu, tanda orang berjiwa besar itu Bapak Ibu, dia tidak anti kritik. Ya Pak ya? Kritik itu jangan disikapi sebagai kebencian, tapi justru tanda kasih sayang, pedulinya orang lain terhadap kita. Itu Pak. Nabi kan memberi contoh Bapak Ibu. Ada bahtera, kapal besar, dua penghuni, atas sama bawah. Yang bawah ini kalau butuh apa-apa selalu minta ke yang atas. Nah tiba-tiba yang di bawah ini punya pikiran sesat. Udahlah, daripada kita ngerepotin orang yang di atas, kita bocorin aja nih bahtera ini. Coba Pak Bu, kalau dibiarin apa yang terjadi? Iya, bahtera tersebut akan karam tenggelam di tengah samudra. Jadi jangan anti kritik, ya. Nabi pun dalam memutuskan hal-hal yang bersifat sosial, beliau menerima pendapat para sahabatnya. Beliau menerima pendapat Salman Al-Farisi dan seterusnya. Ya tak? Bukan kemudian anti kritik, bahkan dikriminalisasi. Itu yang terjadi hari ini kan. Hukum itu hanya tajam ke atas, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu kita rasakan. Sehingga Bapak lihat itu kasus Armando itu, bonyok-bonyok kayak begitu itu, terlepas kita tidak benar itu Pak lihat. Tapi barangkali itu jiwa besar itu ditandai apa? Senang kalau ada seseorang yang kualitasnya sama, bahkan lebih dari kita. Ya kan? Iya. Saya tuh Pak, selama Ramadan ini keliling saya kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Di beberapa masjid itu saya menjadi makmum, tidak jadi imam.
Yang imam itu anak-anak muda Pak, umur 20 tahunan, mudah-mudah belum nikah bahkan. Tapi hafalannya saya tanya 20 juz, 15 juz, 5 juz. Ya, Bapak Ibu berapa juz? Ya, juz mangga, juz jambu, kan begitu ya. Pak, jadi apa artinya itu? Saya melihat mereka itu, saya optimis itu. Insya Allah masa depan bangsa kita itu positif Pak ya. Saya senang sekali. Saya persilakan itu, jangan dosa saya. Karena orang baca Quran itu kan macam-macam levelnya Pak. Ada yang di level sah, ada yang di level sah dan indah. Sah juga indah dia bacanya. Nah, banyak di antara kita itu baru levelnya sah, bahkan banyak yang belum sah. Dia belum sah bacanya, tapi maksa jadi imam. Kenapa? Karena yang wakaf tanah, yang bangun masjid dia. Itu yang salah. Itu loh Pak. Bapak Ibu baca deh, lihat di channelnya Buya Yahya itu. Kalau kita berimam sama orang yang bahkan pendapat yang keras, kalau kita berimam sama orang yang belum betul Al-Fatihahnya, itu bisa diulangi kata Buya Yahya. Karena yang paling pokok itu kan adalah Al-Fatihah. Jadi jangan mentang-mentang, saya tuh Pak, mentang-mentang tua, belum tentu layak maju jadi imam. Ngukur diri, jangan nggak tahu diri. Itu yang gawat itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, puncak berjiwa besar itu Bapak Ibu kesediaan memaafkan kesalahan orang lain. Sikap negarawan Bapak Ibu sekalian. Siapa contohnya Pak? Contohnya persahabatan Soekarno dan Buya Hamka. Bapak tahu ya Soekarno dan Buya Hamka itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terlepas di sini ada yang sangat mengidolakan Pak Karno dengan tidak menghilangkan penghormatan saya terhadap kontribusi beliau. Soekarno juga pernah memberikan catatan kelam dalam sejarah bangsa kita ini. Dia mendaulat ini. Saya memberikan kompas 5 kualitas kepemimpinan. Harapan saya jangan lagi tertipu dengan bungkus, jangan lagi tertipu dengan pencitraan. Karena tampangnya ganteng, karena pintar nyanyi, karena tampang deso, cukup itu bungkus semuanya. Kita harus berfokus kepada yang pertama kali itu adalah atribut personal orang tersebut. Layak tidak dia menjadi pemimpin. Dan ingat, begitu yang mengarahkan satu jari kepada seseorang, 4 jari mengarah kepada diri kita. Sudahkah kita juga menjalankan 5 kualitas tersebut? Terima kasih Bapak Ibu atas segala atensinya. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam siaran dan acara yang sama. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Masjid As-Salam. Terima kasih. Saya akhiri, baik kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.